pokoknya intinya di podcast Showtime ini emang yang kita undang emang orang-orang yang sadar nggak sadar memang stages everywhere ya, termasuk Ruby. Menjadi otentiknya mereka. Bukan cuman karena Ruby teman kita. Iya. Nah, salah satunya kenapa lo dimunculkan karena lo itu kan lo di Showtime itu kan otentiknya dalam arti gini, pada saat lo ke panggung, lo membawa purpose ya, membawa misi. Sebenarnya kan gitu. Ibaratnya gini, lo kalau misalnya nggak dibayar di sini, lo masih pengen ngomong ini nggak? Gitu. Ya kali malah dibayar. Iya kan? Nggak misalnya kalau. Oh iya benar. Tapi benar ini nggak dibayar. Ini nggak dibayar. Jadi otentik banget tuh. Bukan di sini. Bukan karena duit, jadi hadir di sini. Karena ini kan studio lo juga. Gitu. Jadi gimana tuh? Apakah lo stay true to your ikigai? Kalau kita ngomongin ikigai kan, karena lo tiba-tiba come up dengan ikigai kan buku lo. Jadi kita pikir wah Ruby pas salah satunya. Oke, apa yang bisa gue share hari ini? Silakan. Waktu dan tempat Pak, saya dengan senang hati. Iya, waktu dan tempat ini kan tempat lo ya. Jadi sebenarnya nih waktu aja ya. Tempat lo. Ini tempat lo, ya kan. Jadi ya udah gitu. Nah, kalau pertanyaan gue yang di awal pasti gini Rup, gitu. Jadi gue pengen lo cerita tentang masa kecil lo dong Rup. Di mana Rup itu Rup? Masa kecil. Udah lupa ya? Ketua lo. Gue nggak inget masa kecil gue. Gue cuma inget masa kecil gue dari kelas 3 SD dan seterusnya. Dan itu juga kayak scattered memories. Pasti. Really? Why? Nggak ngerti gue. Mungkin suatu hari harus menghipnoterapi diri sendiri ya. Oke. Tapi itu momen satu yang gue ingat. Dulu bokap pakai motor RX King. Terus kan di depannya ada tangki bensin ya. Dari situlah adik gue duduk. Bokap, terus kakak gue di sandwich sama nyokap gue paling belakang. Jadi aman dong gitu kan, jagain. Nyokap lo yang gak aman. Nyokap gue yang gak aman kalau kenapa-napa yang paling belakang gitu ya. Tapi ya gitu. Bukan sesuatu yang aneh dan kita nggak ngerasa kekurangan. Walaupun mungkin secara standar dunia ya di bawah standar gitu. It was a very tough environment dalam konteks gue belajar karena rotan dan tali pinggang tuh sahabat kalau nilai ya Asian values Asian values. Tapi menariknya lagi ya mungkin gue salah satu yang beruntung itu nggak bikin gue menjadi kejadian traumatis. It just make me someone yang jadi giat belajar, yang tahu bahwa ya gue kalau mau sesuatu dalam itu harus gue perjuangkan. Bahwa kalau lu mau stand out ya memang lu nggak bisa jadi rata-rata doang gitu. Dan itu nilai-nilai yang akhirnya gue bawa sampai sekarang. Bukan sakit-sakitnya, walaupun bekasnya masih ada ya kadang-kadang. Oh ya? Jadi kira-kira itulah masa kecil gue. Keluarga yang sederhana. Fokusnya adalah edukasi. Karena bokap nyokap gue itu, karena gue adalah generasi pertama di keluarga yang bisa kuliah. Bokap nyokap tuh lulusan SMP. Nah mungkin karena itu, mereka bilang, wah gue gak mau anak-anak gue kayak gue. Lo harus bisa kuliah. Gitu. Ini di mana, Rup? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Yang gue inget itu adalah bahwa waktu dulu di Impact Factory pertama kali yang menemani gue adalah Ruby, karena Ruby udah duluan di Impact Factory kan. Terus dan kontennya Impact Factory buat gue tuh susah sih gitu kan. Jadi gue harus belajar banget, dan salah satu cara belajar gue adalah mendampingi Ruby kemana-mana. Termasuk nganterin dia ke rumah. Di War. Pikiran gue nih, anjing Ruby orang kaya. Karena di Pantai Indah Kapuk rumahnya. Fast forward berapa puluh tahun kemudian. Fast forward kemudian terus dia kayak ngeliat muka gue terus gini, Jo, dulu gue nggak di sini, rumah gue. Rumah gue di belakang yang banjir terus. Yang banjir terus kalau setiap Jakarta banjir, Metro TV pasti syuting di situ gitu. Gitulah. Terus lu tiba-tiba bisa di Pantai Indah Kapuk gimana? Tunggu, lu pindah ke Jakarta tuh tahun berapa? Jadi aslinya kan gue dari Riau. Waktu gue umur 3 tahun, jadi gue bokap itu sama ya sekeluarga lah pokoknya. Ya dia gue
Gue sih dari Riau, kemudian waktu gue umur 2 tahun atau 3 tahun, kita sekeluarga hijrah ke Jakarta. Dan itu ya naik kapal, literally di atas kapal berhari-hari. Sampai mendarat di Jakarta akhir itu gitu. Ya itu salah satu bagian yang gue nggak ingat dari masa kecil gue, tapi gue diceritain seperti itu. Gitu. Nah kalau yang peak, ya nggak ada alasan khusus sih, emang karena tadinya gue tinggal di komplek yang deket situ. Tapi komplek itu banjir tiap tahun. And then ya kita capek kali ya hidup banjir-banjiran. Ya like any middle class yang akhirnya bisa pelan-pelan secara social mobility naik. Dan datang di satu waktu yang bokap gue bilang gitu, kita punya pilihan nih, kita bisa mengusahakan rumah ini, cie, kayak rumahnya kayak lagunya Sal Priadi, cie. Mari kita usahakan rumah ini. Tapi ya kita harus cash out banyak hal. Kayak apa namanya, perhiasan-perhiasan emak gue dapat dari waktu dia nikah. Terus apa namanya, tabungan-tabungan. Terus bokap gue juga bilang apa adanya, ya ini akan nyicil lumayan lama nih, bertahun-tahun ke depan. Kalian siap nggak? Kalian habis ini udah mau masuk kuliah loh. Kalau masuk kuliah, ya kita udah mungkin nggak bisa ngebantu lagi secara finansial, other than uang kuliah. Oh ya gue bilang, kayaknya kalau nggak sekarang kapan lagi? Jadi dari gue bertiga, gue doang tuh yang excited sendiri. Oh ya? Iya, gue doang excited sendiri. Segimana sih kebanjiran lu? Di puncak-puncaknya gue itu bisa libur 3 minggu dari sekolah. Karena beberes rumah, karena segala macam. Iya, rumahnya ya bisa masuknya segini, sepinggang. Jadi gue tuh dulu kalau ada mau banjir udah biasa untuk, lo tau gak sih kalau naikin mobil tuh pakai dongkrak. Iya, pakai dongkrak. Tapi kita dongkrak bukan mobil. Tempat tidur, kita dongkrak spring bed, terus bawahnya kasihin batu bata, disusun supaya naik. Gila, capek banget, Rup. Dengarnya aja. Iya. Jadi itu udah makanan setiap tahun. Terus pintu depan kita kasihin karung pasir. Ya kan? Buntut jadi bentengnya. Dipepet-pepetin supaya tingginya pas, airnya nggak lewat. Terus kalau udah airnya keburu bocor masuk, ya kita nyalain pompa air kan. Iya, keluarin ya, gitu aja. Udah gitu aja terus kalau pompanya panas kita matiin dulu bentar. Udah naik lagi airnya gitu kan. Bener. Terus lo yang kayak lagi banjir gitu kan, lo tidur di atas kasur atas batu bata itu kan. Betul. Terus lo bisa ngeliat pemandangan, ada ikan. Iya bener lagi. Kalau di kapan rumah masuk? Kalau di rumah gue, koi gua gitu. Gura-gura gue di sini gitu ya. Nah, jadi ya kira-kira gitulah. And then ya, tapi namanya anak kecil ya, waktu itu ya kita make it fun aja. Gue sama teman masa kecil gue dulu kita bikin rakit dari botol aqua galon kosong gitu, kita kumpulin. Terus kita dayung-dayung main-main gitu. Dan masih nggak teguling ya, karena lo masih pada kecil kan, jadi nggak teguling. Iya, nggak teguling. Terus ya udah kalau jorok aja pulang mandi gitu. Pokoknya jadi main lah pokoknya, konsepnya jadinya wah asik gak sekolah gitu kan. Ya kira-kira gitu. Kalau hujan gede nih jam 2 pagi bangun semua. Air udah masuk, ayo ya. Kita waspada, gitu ya. Kalau nggak diangkat sekarang besok kasurnya basah nih, jemurnya lama. Iya. Wah, WC naik nih. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus setiap tahun lo bisa ngeliat gitu kan, ini airnya lebih tinggi dari tahun lo apa tahun ini? Karena ada bekasnya di situ. Iya bener. Nggak setinggi tahun lalu ya, tahun lalu segini. Iya. Kayak gitu. Rup, tadi something interest me. Tadi lo bilang soal rotan dan tali pinggang tuh udah biasa. Mungkin kalau buat anak-anak zaman sekarang itu nggak biasa dan mungkin bikin mereka jadi trauma gitu. Sementara yang gue tangkap dari lo adalah ya enggak. Mindset lo tuh apa gitu sampai ya buat lo ya itu just a way gitu. Gue rasa gue nggak punya mindset gara-gara itu. Maksudnya karena gini. I think it's a matter of gue nggak ngerasa kalau itu adalah sebuah kekerasan gitu. Karena mungkin gue nggak punya pembanding. Right. Imagine lo hidup di dunia yang lo tahu adalah memang itu. Kalau salah dipukul. Oke. Lain kan kalau anak zaman sekarang. Salah dipukul,
temen gue enggak. Di TV-TV katanya gue bisa laporin bapak gue ke Komnas HAM kalau begini. Benar. But imagine if you live in world yang kayak gitu, lu nggak punya HP, right? Dan lu nggak mungkin cerita ini ke temen lu juga. Gue kemarin dipukulin bapak gue gitu. Kayaknya setabu itu waktu itu untuk dibahas. Dan bisa jadi temen lu juga dipukulin Iya, dia juga bapak juga gitu kan. Sama aja, it's just very common gitu. Ya, jadi mungkin satu faktor karena itu. Tapi menurut gue yang kedua juga adalah gue tahu sadar nggak sadar ya waktu itu ya. Gue tahu gue pengen hasil yang terbaik buat gue juga. Gitu. Jadi gue mungkin internally punya semacam standar yang tinggi yang gue juga pengen capai. Jadi kalau misalnya gue dapet 6 terus gue diomelin nilainya merah, ya gue tahu emang gue nggak seharusnya dapet merah. Gue juga pengen dapet yang bagus. Ya udah, kalau itu harganya ya gue akan bayar dengan kerja lebih keras. Gitu. Bisa juga karena gue masih kecil dan gue belum sadar yang namanya free will. Bahwa gue boleh loh say something back to my parents. Ya zaman dulu sih. Iya, betul. Buru-buru kan? saya something lihat aja. Lihat aja udah. Apa gitu apa kan. lihat? Jadi mungkin itu kompilasi dari semua itu. Nah, kalau soal akhirnya nggak menjadi traumatis buat gue, I don't know, maybe it's kayak lotre aja kali ya. Dapat tigonya kayak gitu. Karena bisa jadi ada orang yang sama ya dapatnya jadinya traumatis. Itu gue nggak tahu, gue nggak bisa jelasin. Gitu. Mantap. Karena gini. Kalau gue menjelaskan dari konteks gue yang baru mendalami hipnoterapi, sebenarnya ada 5 syarat suatu kejadian itu bisa menjadi trauma. Oke. Gue nggak perlu sebutin 5 syarat ini apalah. Kalau satunya aja nggak terpenuhi itu nggak jadi trauma. Oke. Gitu. So maybe in my case dari 5 syarat itu 4-nya ada, satunya nggak ada. Dan itu tuh nggak jadi trauma buat gue. Oke. Ya itu explain sih. Yes. Oke. Masuk ke zaman contekannya jatuh nih. Tapi yang gue inget adalah bahwa gini, apa enak banget sih ya, enak banget nih. Aduh, tapi ya gue jadi penasaran. Oke, jadi misalnya fast forward itu balik lagi ke nih ya, yang gue inget tentang Ruby adalah di umur 20-an, 30-an itu lo udah, ya ini juga semua kayak udah kesebar informasinya, lo nyobain 9 profesi, 9 profesi dalam waktu 10 tahun. Iya, kurang lebih lah ya, kan? On and off. Yang teman-teman tahu kan dia pernah ikutan Indonesian Idol lo kan ya? Ininya lah, audisi Indonesian Idol ya kan? Sebenarnya nggak sampai idol yang gimana banget sih. Cuman kan lo untuk bisa, kalau bahkan nggak ya, sampai tahap-tahap yang masuk TV yang ini. Iya, tapi lo kan udah ngantri tuh, ya kan? Iya. Udah ngantri depan juri kan? Udah ngejering-ngejering kan? Belum. Oh, belum sampai situ. Tapi lo udah ngejering-ngejering. Itunya aja nggak lewat. Tapi lo emang beneran. Tapi gue latihan untuk bisa di situ. Kenapa sih, Rup? Maksud gue tuh lo. Waktu itu bawain lagu apa, Rup? Siapin lagu apa? Gue rasa lagu zaman-zaman Josh Groban. Really? Susah loh itu. Susah. Judulnya apa judulnya? Ya, Josh Groban kan You Raise Me Up dan kawan-kawan. Oke. Sambil gitaran gitu. Sambil gitaran dan segala macam. Dan gue ngelakuin 2 audisi. Ya kalau yang Indonesian Idol mungkin nggak terlalu memorable lah. Gue juga lupa ingat samar-samar. Yang lebih memorable adalah ketika gue ikutan audisi buat jadi worship leader di gereja gue. Gitu. Nah ini mungkin ceritanya lebih menarik karena waktu itu gue mempersiapkan diri banget. Kayak dulu gue lumayan aktif lah di gereja. Terus gue masuk dengan gitar gue setelah ngantri sekian lama. Terus ada 4 atau 5 judges. Semuanya itu worship leader yang udah rilis berbagai album. Kalau teman-teman yang dengar mungkin tahu namanya True Worshipers gitu. Bentar, worship leaders itu berarti apa? Orang yang mimpin puji-pujian di gereja. Dan nyanyi. Gitu di panggung gitu. Nah, terus saking groginya gue, ini semua personilnya True Worshipers nih, band Kristen pada masanya yang wah itu udah paling punya masanya sendiri lah. Gitu. Kamu mau nyanyi lagu apa? Karena gue grogi banget. Iya, albumnya True Worshipper yang ini lagu nomor 5. Lagu nomor 5 tuh apa maksudnya? Ya saya nggak inget judulnya. Terus ya udah kamu nyanyi gitu kan, selesai. Oke, lumayan, not bad. Sekarang Ruby, kamu
nyanyi tapi bareng sama saya. Si judges saya bilang, judgesnya cewek, Sari Simorangkir. Saya nyanyi suara 1, kamu nyanyi suara 2. Terus gue langsung, emang suara ada 1, 2, 3 ya? Berarti nggak tahu itu gue sama nyanyi, dan sepede itu gue masuk ke ruangan audisi dengan kayak sok tahu gitu kan. Ya di situlah gue sadar kayaknya emang gue bukan jalurnya penyanyi. Itu satu. Kemudian setelah gue selesai audisi, gue keluar. Sesudah gue masuk, seorang sosok cowok, yang cowok ini tidak lama kemudian menjadi juaranya The Voice Indonesia yang pertama. Namanya Billy Simpson. Aduh. Di situlah gue nyadar, emang. Ya kan lu bilang kan kenal diri supaya paham diri. Bener. Tapi lebih penting dari semua tahu diri. Iya, benar. Tahu dulu dirinya. tapi bisa ngerti. Maksudnya gini, sekarang kan Ruby kan suka nulis, habis itu suka ngomong. Karena sebenarnya itu satu rumpun bakat. Bisa verbal. Jadi perform gitu ya. Verbal. Jadi nyanyi, terus ngomong sama nulis itu satu rumpun bakat. Gue baru tahu ada satu rumpun. Iya, satu ada rumpun gitu-gitunya bakat. ya? Ada. Kan anak-anak gue ikut tes peta bakat gitu. Jadi ada satu rumpun. Kalau dinilai anak gue sama Alna yang jago banget nyanyi itu, gue sama 5 out of 5 di verbal itu. Gitu. Tapi bisa jadi gue memang lebih jago di nulis, di Alna lebih jago di musik. Tapi itu satu rumpun bakat gitu. Jadi ya mungkin aja itu. Bertahu. Bisa jadi. Jadi ya manggungnya nggak manggung nyanyi tapi manggung yang lain. Iya, verbal. Manggung yang penting jadi pembicara gitu kan. Oh gitu. Gitu, ya, bikin konten YouTube. Pokoknya sesuatu yang menggunakan kata-kata dan komunikasi. Ya. Termasuk musik juga, nyanyi. Mengekspresikan dirinya. Kalau pemain musik beda lagi, dia kinestetik masuknya karena kan pakai gerak badan. Kayaknya gua enggak tuh kinestetik tuh. Tapi lu pernah? Apa? Pernah nyoba nari. Tapi kan lu bisa main gitar. Iya, tapi main gitarnya cupu banget. Ya karena biar ada temen ya lo nyanyi, kayaknya kalau nggak ada ini tuh kayak grogi gitu. Iya. Tapi emang lo literally emang nyobain kayak gitu-gitu ya, Rup? Zaman dulu tuh di 20s lo gitu? Iya, karena again ini juga menurut gua kita waktu itu hidup di masa transisi ya. Bahkan kita nggak tahu itu lagi transisi. Ya kan? Zamannya kita kan ngalamin HP yang masih mainnya Snake di Nokia. Itu the only game yang kita punya. Iya, betul. Masih pakai SMS gitu. Bener. Terus SMS-nya juga nyari SMS gratis SMS bayar kan sebenarnya. Ada masanya gratis tuh. Ada masanya gratis. Apa namanya ya? Excel. Asia gitu ya. Friend. Gitu. Tahu nggak? Tahu dong. And then kita juga ngalamin, ya kita juga ngalamin transisinya internet yang masih pakai modem dan kecepatan cuma 5 menit, 56 kbps gitu kan. Gitu. Nah, tapi ya kalau kita tahu detail nanti teman-teman juga bosan. But intinya pada masa itu the only way untuk lo bisa benar-benar tahu ini worth it apa enggak adalah benar-benar terjun langsung dan ngerasain langsung. Betul. Gitu. Kalau sekarang lo mau ngelihat bagaimana sih satu hari menjadi seorang akuntan, pergi ke YouTube, klik cari search, ada tuh life a day in the life of an accountant, a day in the life of a day in the life of a management consultant gitu. Lo jadi tahu tanpa harus mengalami langsung. Betul. Nah, pada masa itu ya begitu. Nggak bisa aja. Nggak ada LinkedIn yang kita bisa randomly chat orangnya, gue mau ketemu lo boleh nggak untuk ajak ketemuan. Nggak ada Instagram yang bisa kayaknya seru nih hidup seperti ini, jadi kreator kayak gini, jadi ini kayak gini, nggak ada. Jadi ya the only way to know it's to experiment yourself. Dan lo pada saat nyoba bukannya nyoba serius ya, tapi lo beneran serius nyoba gitu yang gue lihat gitu kan. Iya. Nah maksud gue tuh lo dapat dari mana sih kayak begitu? Apa drive-nya gitu ya? Apa drive-nya sih? Mungkin karena dipecut dari kecil tadi itu. Iya itu. Mungkin karena dipecut dari kecil. Jadi dari gua SD SMP itu gua udah makanin buku-buku self development gitu. Buku-buku apa tuh? Buku-buku self development lah yang kayak ya ini zaman-zamannya Tung Desem Waringin lah. Tung Desem. Terus siapa namanya tuh yang Cindo tuh? James Gui. Bukan James Gui, lebih Cindo dari itu lagi. Siapa namanya? Andri Wongso. Gue baru mau jawab. Hermawan Kartawijaya gitu kan. Ya Hermawan Kartawijaya juga Hermawan Kartajaya. Hermawan Kartajaya ya kan. Ya itu bukunya ikonik banget, Mars versus Venus ya. Iya benar. Iya kayak gitu. Itu juga
Terus kayak gitu-gitulah, gue udah mencerna buku-buku itu dari muda, sehingga buat gue kayaknya there is always something outside yang kayaknya hidup gue nggak bisa lebih besar daripada apa yang gue alami sekarang. Gue tuh selalu kepikiran lu tuh pinter banget ya Rupi. Maksud gue tuh menurut gue bukan pinter, menurut gue just curious. Nah akhirnya gue bilang ini. Tapi fakta SMA cuma 2 tahun kan? Iya, SMA 2 tahun. Itu karena menurut gue, menurut gue sekali lagi bukan pinter, curious dan rajin. Rajin menurut gue iya. Oke. Pinter enggak? Iya, konsisten untuk ya terus-terusan rajin gitu. Iya, gue tuh ngelihat Ruby tuh punya cara yang dia kan seneng life hack gitu lah ya. Gue banyak dapat dari dia loh. Maksud gue tuh bagaimana caranya supaya kamu SMA hanya 2 tahun. Iya, terus kayak misalnya kalau sekarang ini dong, jalan-jalan keliling dunia cuman pakai miles. Susah kayak gitu kan. Iya. Sesimpel gini, lu ke Jepang nanti kita kesini, nanti di pojok itu ada ini nih kayak gini-gini segala macam. Lu kayak begitu aja nanti supaya kalau kita mau ke sana jatuhnya lebih murah kayak gini-gini gitu kan. Iya. Jadi ini beneran diamatin banget kan sama dia ini. Jadi gue bilang gini, ini dapat dari mana sih? Gue gitu kan. Curiosity aja sama rajin. Udah gue curiosity tuh nggak karena gitu, gini cuy. Menurut gue bro, banyak di Indonesia itu kita mudah untuk bersaing. Karena sebagian besar orang males. Oke, pertanyaan gue. Curiosity itu given or can be learned? Menurut gue bisa dipelajarin. Oke. Menurut gue bisa dipelajarin. Gara-gara kepepet itu? Menurut gue gak sebagian gara-gara kepepet. Jadi karena lu gak happy dengan, bukan happy, gak happy lah. Karena happy menurut gue sesuatu yang ya di kondisi mana lu bisa happy, tapi lu merasa there's always something more outside yang lu bisa cari gitu. Ini jadi kriteria lo. Kayak you are meant for bigger things in life, kayak lu tahu gitu. Gak tahu gue. Enggak, lu gak ngerasa gitu. Gak ngerasa tapi sih. Lu baca buku-buku superhero. Emang kenapa? Kan paling gampang relate. Orang mana mau jadi superhero? Kenapa si Batman mau capek-capek untuk mengorbankan hidup dia dan menyelamatkan gitu? Karena he feels that there should be more to life than just being a rich guy. Kaya banget. Exactly gitu. Nah menurut gue itu kali. Gitu ya gue gak rich sih waktu itu ya. Tapi I gak feel the same. Apaan? I feel the same. Lebih banyak men. Gitu. Nggak, jadi kalau gue akhirnya mikirnya gini, jangan-jangan ini kriteria lo waktu lo come up dengan konsep underdog. Ya kan? Jadi kan lo bilangnya ya kenapa gue underdog ya karena mungkin gue kenapa dengan underdog story karena mungkin gue pernah ada di posisi underdog, lo bilang gitu kan? Iya. Dan kayaknya kalau makin banyak underdog yang dimunculkan kan, bisa jadi mengalahkan para content creator yang artis-artis ini gitu, yang influencer lebih gokil lagi gitu kan. Ya artis-artis itu pada masanya juga mereka pernah underdog. Bener. Nah, kan? Maksud gua adalah pada saat lo milih, nah itu juga tuh bisa banget Ruby milihnya gitu kan. Setiap menampilkan tamu-tamu ini gitu. Oke, and the question is adalah kok bisa gitu. Kok bisa apanya? Kok bisa come up dengan underdog? Karena menurut gua, kita clarify dulu teman-teman yang nggak tahu underdog. Underdog adalah sebuah situasi di mana lo nggak diuntungkan untuk menang, lo nggak dijagokan untuk menang. Bener. Ya kalau tahu sepak bola atau basket pasti tahu lah ya. Tim-tim yang kayak, ini kayaknya dari tim kelas 2 baru promosi, kok bisa aja dia sekarang masuk ke klasemen puncak gitu ya. That's underdog gitu. Nah, kira-kira kayak gitu underdog. Jadi buat gua penting kita untuk nggak cuman mengangkat orang-orang yang sudah beken supaya makin beken. Terus siapa yang mengangkat orang yang lagi menuju, lagi masa di apa namanya ya? Simpel lagi nih deh. Dalam konteksnya podcast, kalau semua orang mengundang orang yang udah terkenal, terus siapa yang memberikan kesempatan buat orang-orang yang belum terkenal, belum punya masa, belum ada audiens, tapi ceritanya menarik. Nah, makanya gue seneng banget sama Kick Andy. Kalau cari Kick Andy, Mas Andino ya itu balance banget. Episode hari ini bisa yang diundang tuh Bu Sri Mulyani. Episode depannya kayak anak kecil dari kota mana di mana yang membuat sesuatu yang berharga banget di daerah dia gitu kan. Nah, gue tuh pengen bagian sininya lebih banyak. Sehingga memberikan orang-orang kesadaran bahwa even though gue ngalamin yang kayak pernah Ruby alamin dari keluarga yang mungkin ya menengah atau menengah ke bawah, mungkin teman-teman mungkin pernah ngalamin banjir yang seperti itunya sampai kita juga ikut ngerasa kayak aduh hidup gue nelongsa banget ya gitu ya. There is hope gitu. Ada kemungkinan, ada probabilitas kalau kita memperjuangkan untuk bisa naik secara mobilitas sosial gitu. Iya, gue kayak
nonton 30 Days of Lunch tuh kayak gue ngelihat, kita kan suka main Memento Map ya. Ya, Gue tuh kayak ngeliat, ini kayak gue ngelihat Memento Map tapi dengan durasi yang agak panjang gitu. Iya. Ini Memento Map tuh kan momen-momen di mana lo ngelihat, gila ya, dunia itu sebenarnya more than just apa yang lo lihat di TV. Iya. Yang lo lihat, wah ini lagi ada negara lagi gini, naik apa segala macam gitu-gitu kan. Kan kalau ngeliat ini kan kayak, wih gila ya, ternyata ada ya orang yang kayak begini. Ada ya, ini baru loh. Ada pramugari, terus dia jadi pilot. Nah itu cerita favorit gue. Sebentar, ceritanya belum saya di situ. Gimana? Jadi ini gue bahas di buku gue ya, You. Tapi ini update-nya. Awalnya dia adalah seorang pramugari dari sebuah maskapai yang depannya S, belakangnya Q. Ya. Terus gue gini mikir lagi, bego ya, mikir lagi. Terus dia ngerasa bahwa apakah ini puncaknya karir gue gitu. Mungkin sama kayak gue, maybe there's more to life for me. Ya udah, dia ngerasa dia pengen explore menjadi pilot. Long story short, dia belajar yang properly, belajar terbang, kalau nggak salah ke New Zealand gitu. Dia berdebat dengan orang tuanya untuk oke, gue mau ya, gue akan fight for this gitu. Sampai dia berhemat, belajar masak supaya bisa survive di sana. Tinggal di New Zealand gitu bertahun-tahun untuk belajar jadi pilot. Lulus jadi pilot, mulai terbang di satu maskapai, and then COVID. Belum nyampe 3 bulan. Aduh, terus gimana? Yang gue suka dari orang ini adalah dia sadar bahwa setiap manusia itu dikasih talenta yang banyak, bukan cuma satu doang. Kalau pakai konteks ikigai yang gue suka pakai, ikigai kan 4 hal. Apa yang lo suka, lo jago, dunia butuh, dan ada duitnya. Dia jago, dia suka, ada duitnya. Masalahnya dunia lagi nggak butuh pilot. Right. Yang dilakukan adalah dia mengakses kesuka-sukaan yang lain, kejago-jagoan yang lain, yang dunia lagi butuh. Right. Karena pilot waktu itu lagi nggak dibutuhkan. Iya, lagi nggak, karena orang lagi nggak travel. Guess what? Dia bikin toko bakmi di Bali. Oh iya. Dan itu menjadi salah satu toko bakmi terbaik sampai saat ini. Apa? Namanya Kedai Houah. Kedai? Houah. H-O-U-A-H. Udah kesana loh? Udah kesana. Gue udah kunjungin. Haruslah gue kunjungin gitu kan, supporting teman gue. Terus? Menariknya, gue baru ngelihat dalam beberapa bulan terakhir dia mulai latihan lagi. Pilot terbang. lagi. Oh, okay. Soon. Semoga ya, gue mendoakan dia yang terbaik. Buat Regina. Soon dia bisa terbang lagi. Jadi kalau bicara soal underdog, itu yang gue cari. Karena itu lebih relate ke kita lagi. Bener. Iya kan? Bener. Kalau gue ngeliat artis apa segala macam kayak gitu, bener sih. Dia dulu pernah kali ya, Raffi Ahmad juga dulu mungkin kayak kita gini ya. Tapi kayak sekarang makin di atas gitu ya. Jadi, betul. Nah, kalau kayak gini kan bener kata lo, kayak ya keseharian aja. Betul. Gue bisa lihat itu ada di samping kiri gue, di samping kanan gue gitu. Sehingga walaupun ceritanya sama-sama menginspirasi, mungkin dari nol sampai jadi sesuatu, tapi kita ngerasa lebih dekat. Kalau udah yang kayak beken banget atau artis banget, mungkin kita ngerasa kayak, tapi kan dia satu dari sekian banyak. No. Ini benar-benar di sebelah kita doang, dan bukan artis. Itu menurut gue yang jadi powerful. Karena kita jadi nggak ngerasa berjarak terlalu jauh sama cerita kayak gitu. Sehingga kita ngerasa it's possible. Yang tadinya impossible. Gue jadi kepikiran, ada update lagi nggak yang temen lo yang ada di 30 Days of Lunch juga, yang kayak di pengacara ya? Terus akhirnya dia banting setir jadi... Oh iya. Ya dia bikin bakmi juga lagi. Lah ini kenapa orang pada suka bakmi? Namanya Richard. Itu gimana update-nya? Sekarang dia ngejalanin bisnis bareng sama istrinya, bikin karangan bunga. Wow. Ya, jadi itu bisnis yang udah dijalanin istrinya lumayan lama, dan mereka jadi salah satu provider yang sangat dicari-cari kalau udah lagi musim-musim. Itu karangan bunga yang paling simpel untuk ucapan sampai mungkin berduka, tapi mereka itu paling sering dipakai buat hiasan Natal, hiasan Lebaran. Itu mereka gedung-gedung besar tuh siapin pohon Natal yang berapa meter tuh, they can do it. Gitu. Nih kayaknya benang merahnya ya, Rup, berarti kesamaannya sama lo adalah, kalau gue lihat adalah, ini kalau di Showtime namanya performance mentality. Ya kan?
you push it gitu. You do it totally in whatever the thing that you do. Setuju banget. Apapun yang lo kerjain all out, nggak setengah-setengah. Sehingga lo nggak ada penyesalan nantinya. Itu harus serius nyoba. Nah, gimana supaya bisa, entah itu mindset, entah itu apa yang lo butuhin, misal karakter apa segala macam untuk bisa kayak gitu. Itu gimana sih, Rup? Curiosity tadi satu ya. Satu curiosity untuk mengulik. 2, rajin menurut gue itu defaultnya orang. 2. Yang ketiga menurut gue adalah lo punya sense of urgency yang datang dari, kalau orang sebutnya memento mori. Memento mori? Iya, memento mori ya basically it's the idea that lo setiap hari bangun lo sadar bahwa lo bisa pergi kapanpun gitu. Oke. Gitu. Iya. Ada 2 hal yang pasti dalam dunia ini. Kematian dan bayar pajak. Kematian dan bayar pajak. But anyway. Tapi kan people take that for granted kan. Gimana cara supaya itu tuh jadi urgency gitu? Buat caranya banyak sih. Kalau gua sadar bahwa ya tadi waktu gua nggak banyak. Sehingga waktu yang benar-benar gua bisa produktif banget ya sekarang ini. Waktu gua usia 20 sampai 40. Karena di atas 40 mungkin kita udah lewat tuh 50, mungkin 40. Langsung gitu. Bukan berarti nggak bisa ya. Gue langsung meremas tangannya Nira. Bukan berarti nggak bisa ya. Tapi memang produktivitas pasti menurun. You will have to do it dengan challenge tambahan. Right. Karena lu udah punya anak, punya keluarga yang mesti lu urus. Bukan berarti nggak bisa. Tapi lu harus punya memanage itu on top of building a family kan. Lo double effort lah intinya. Exactly. Kalau gitu. Kata kayak ke Ruby. Ya kan. Nah, kenapa berhenti jadi podcast lo? 158 episode? Apakah time is up apa gimana sih? Ya, gue sudah menganggap itu semua masa lalu. Tapi ada kemungkinan kembali, ya nggak tahu juga ya. Tapi emang banyak banget sih 158 episode. 150 over the 5 years itu menurut gue banyak banget, dan I think kita stop di saat yang memang kita punya legacy yang memang cukup bagus. 2 tahun lalu baru dapat award dari Spotify Top 5 Education. Terus kalau ngebacain komen-komen dari teman-teman, baik di komen YouTube maupun mereka yang nge-DM personally, banyak banget lah yang udah terbantu, ratusan atau bahkan ribuan yang kalau gua nggak catet itu semua ya, tapi mungkin kalau dikumpulkan ada segitu feeling gua. Lo masih kalau dapat kayak gitu masih seneng apa 6? Udah biasa aja gitu. Nah mungkin itu salah satu. Gue masih seneng, definitely masih seneng. Nah gue selesaiin dulu pertanyaan lu ya, kenapa di stop? Itu menurut gue stop at the right moment lah, stop at the top, gitu. Lagi at the peak ya. Yes. Yang kedua mungkin setelah 5 tahun juga setiap orang pasti ketemu persimpangan ya. Gitu. Masing-masing punya keluarga, mempunyai pilihan hidup, punya tujuan, visi yang mungkin akhirnya berbeda, jalan yang baru lagi. Betul. Jadi ya udah, gitu aja sih. Remember your first group? Apanya? First episode? First episode ada sama Alanda Kariza. Gue ingat banget. Ada yang lo masih inget gak? Karena gini ya, kenapa gue come up dengan itu? Karena gini, gue masih inget tuh waktu itu lu juga kayaknya gue pengen bikin podcast itu di masa-masa podcast belum ada apa-apanya. Iya, 2018 Agustus episode pertama. Kita mau ke Batam waktu itu di jalan, baru turun dari pesawat bareng. Kayak gue pengen bikin podcast. Enggak. Pas di bandara, pas mau berangkat lu bilang kayaknya gue pengen nutup sosmed lo yang udah sekian banyak. Captain Ruby. Yang tentang travel dan food. Gue bilang, gitu kan. Waktu itu juga lagi the peak kan? Iya, lagi the peak. Terus lu mau ngapain? Gue pengen bikin podcast itu setelah nyampe Batam. Maksudnya, podcast apaan? Dia cerita, guys. Gue bilang, lu tau dari mana Rup bakal... Nggak tahu. How do you know ini tuh the next best thing gitu? Nggak ada yang pernah tahu sih. That's the beauty of experiment kan. Dari 9 hal yang gue eksperimen, ya mungkin setengahnya kali yang menurut gue kayak bener-bener make a huge impact. Ada beberapa yang make just moderate impact. Ada yang mungkin yang nggak jadi apa-apa, atau mungkin ada yang juga jadi gagal. Kan orang nggak tahu. Gue pernah bikin bisnis di tengah pandemi, ada 2 yang gue bikin, dua-duanya tutup sekarang.
Yang gue tahu waktu itu apa? Dibacain ya? Iya, gue pernah bikin satu site untuk orang belajar. Waktu itu gue ngerasa banyak orang-orang yang butuh belajar. At the same time, banyak juga orang-orang bagus menurut gue yang bisa sharing, tapi mereka nggak punya platform. Ya, jadi ini zamannya baru ada Ruang Guru sama Zenius nih. Dan mereka belum bikin ke publik, baru kayak buat anak kampus sama anak sekolah. Nah, gue bikin buat ya general public yang pengen upgrade diri lah. Namanya Negeri Pembelajar. Jalan 2 tahun, ya gue ngerasa marketnya berubah, mungkin juga shift juga berubah. Akhirnya gue tutup. Sebelum-sebelumnya gue pernah bikin. Lo pernah bikin juice healthy kan? Iya, gue pernah bikin juice that. healthy, namanya Just Blend. Iya, Just Blend. Zaman itu. Iya, smoothies, bentuknya buah-buah potong yang udah di blast freeze. Yang udah di freeze ya. Nyampe lo tinggal masukin air atau air kelapa, lo blender jadi smoothies. Itu pun udah, menurut gue udah visioner gitu. Zaman itu orang masih yang ya udah buah aja asli gitu. Lo udah mikir. Nah itu maksud gue, si Ruby ini visioner. Gue juga ingat dia tuh pernah bikin, gue nggak tahu itu pernah jadi apa enggak, tapi lo kebayang nggak lo bisa beli oleh-oleh dari manapun di Indonesia dari satu toko di Cengkareng gitu misalnya, ini kita bikin gitu. Sekarang ada ya? Iya, sekarang kan ada masalahnya gitu. Nah itu juga dia pernah bikin tuh kayak gitu. Cuma, gila dahsyat ini orang gitu. Ya mungkin karena curiosity tadi ya, dan mengulik di podcast juga banyak narasumber-narasumber kita yang akhirnya dari podcast kita mereka dipanggil untuk tampil di TV, beberapa kali menjadi lulusan TDOL, 3 Days of Lunch, lulusan 3 Days of Lunch menjadi lulusannya SEA. Beberapa akhirnya dari 3 Days of Lunch menjadi lulusannya SEA, menjadi lulusannya Raditya Dika Podcast. Berulang gitu. Akhirnya mereka mendapatkan platform yang lebih besar lagi. Makanya Radityanya lo panggil tuh. Ya kita juga seneng akhirnya bisa collab sama Radit di episode terakhir kita itu, pamungkas kita tuh. Ya karena gitu, gua somehow lebih tertarik sama underdog stories kayak gini gitu. Mungkin jadinya ya gue terbiasa untuk ngelihat, oh ini orang punya sesuatu nih, orang ini punya talent, oh ini potensi bisnis ini bisa jalan kayaknya gitu. Nah, makanya gue tanya, lo remember your first nggak? Karena lo kan bukan jurnalis ya, lo kan bukan host yang profesional, yang nggak ada pendidikan MC atau broadcast. Nah itu gimana, Rup? Maksud gue lo memberanikan diri satu, ya kan, memposisikan diri sebagai orang yang bisa ngelihat apa yang lo pengen ulik dari orang itu tuh gimana? Sebenarnya ada beberapa afirmasi yang udah gue dapatkan dulu sebelum ngejalanin. Tentunya nggak kosong ya. Ada hitung-hitungan kasarnya dan ada afirmasi dari sisi hati gitu. Gut feeling. Gut di sini. Jadi ingat waktu itu kita bareng-bareng nonton Gary V di Malaysia. Oh ya. Ya. Itu sebenarnya bagian gue untuk mencari afirmasi itu. Karena gue udah nontonin Gary V lumayan lama. Itu 2018 bulan Juli gue ingat. Gue bayar makanya Gary V yang lebih mahal kan. Setelah nonton yang di stage, tiket biasa ada tiket yang 7 juta. Betul. Untuk lo ngobrol sama dia langsung. Yang lo bisa nanya langsung di ruang tertutup. Nah, di situ gue dapat afirmasinya bahwa podcast can be the next big thing untuk Indonesia. Gitu. Dan di luar itu pun menurut gue nggak ada salahnya gue bikin podcast, karena dari satu konten podcast gue bisa turunin jadi banyak konten-konten lainnya yang pendek. Dan itu menurut gue sangat ngebantu dari sisi kita yang mau memulai sesuatu yang baru, dunia konten. 2018 gue baru mulai akun baru gue yang si Felixandro, right? Kemudian gue baru mulai podcast. Jadi actually it's a very reasonable way untuk bikin konten waktu itu. Ya mulai dari teman-teman dulu aja yang terdekat. Alanda, abis itu Will Goss. Gue ingat banget waktu itu bareng sama Will Goss episode ketiga atau keempat. Kita rekaman di apartemen dia, studio dia yang paling pertama. Waktu itu audiensnya di Instagram, audiensnya di YouTube itu nggak nyampe 100 ribuan lah. Sekarang udah di jutaan. Iya. Di Instagramnya sekarang udah 800 ribu. Betul. Nah, that ability untuk lihat orang ini punya potensi, orang ini punya underdog story yang one day bisa jadi besar. Itu menurut gue kayaknya ya itu gue dikasih itu aja mungkin. Sebenarnya kan di ruangan ini juga ada Nira,
Yang sebelumnya, maksudnya gue ingat banget di tengah-tengah pandemi kan kita ngumpul terus gue bilang, ayo yuk, I'll share with you about personal branding, jalannya gimana. Kita semua belajar sosmed kan dari beliau ya. Di tengah-tengah pandemi, terus ya gue cuma menanamkan bibit. Setelah itu, setiap dari kita kalau bisa nulis buku tentang sesuatu yang di expertise kita gitu. Dan yang gue ingat Nira waktu itu dalam salah satu obrolan, kira-kira kalau lu bisa bikin sesuatu sama idola lu siapa? Kalau nggak salah, lu mention nama bule itu. Claire Bidwell Smith. Claire Bidwell Smith, right? And then fast forward berapa tahun kemudian kejadian kan? Sama Claire Bidwell Smith. Online lagi gitu. Dan nggak mesti harus yang kayak booming sampai jutaan followers, but you make yang superhero lu menjadi seseorang yang lo collab sama lu gitu. Nah itu menurut gua jadi keren banget ya. Didi sekarang punya buku Showtime. Iya. Nah, jadi menurut gua tapi ini menarik. Banyak teman-teman nggak tahu bahwa kita di Impact Factory semuanya belajar branding sama Ruby. Yes. Kita beneran tahun ada 2020. Tahun 2020 waktu kita semua pengangguran. Yes. Semua termasuk semua pengangguran. Terus habis itu Ruby tiba-tiba ngomong gini, guys mau nggak belajar personal branding sama gue? Ya mau lah. Ya, siapa yang gak mau? Terus serius, maksudnya kita bikin yang kayak seminggu sekali, kayak hampir 2 bulan kita selalu ketemu. Dia paling rapi. Dia nggak perlu ada itu juga dia paling rapi sih. Terus selalu dikasih PR. Nggak usah serius gitu loh. Yang kayak if you pay money that would be a lot. Iya. Gitu. Terus ya mungkin gue emang dasar seneng gitu. Jadi ya. Dan yang teman-teman nggak tahu ya, sebenarnya Showtime itu banyak banget kontribusinya Ruby di situ, part of it gitu. Iya. Oh iya benar. Iya kan? Standar yang namanya standar visualnya Impact Factory, Showtime itu sebenarnya Ruby yang ngasih fondasi di situ gitu. Iya. Kelas Showtime pertama kali bukan untuk publik sih, untuk kayak kalangan close ini tahun 2016. Gue adalah salah satu muridnya dan Ruby adalah ngajar visual. Iya. Karena lu kan sampai belajar sama Nancy Duarte. Nancy Duarte guys. Nancy Duarte ini kayak dewa lah kalau buat presentasi di Amerika. Bahkan dia yang bikinin presentasi buat Barack Obama. Jadi beliau yang oke Rup, lu belajar, nanti kita belajar dari lu ya waktu itu kan gitu kan. Iya benar. Gitu. Jadi itu pertama kali kita amazed karena dia ngajarin slide aja udah punya gedung loh gitu. Definitely. Iya gila kan? itu. Udah gokil. punya gedung loh. Gokil. Terus kita serius ya udah kita belajar gitu kan. Thanks to Ruby, Showtime ada Grift Talk ada. Oh by the way, Grift Talk mau bikin festival kan? Iya, amin. Doain aja nih jadi lancar semuanya. Ya, sponsor silakan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Betul sekali, kita haus akan sponsor. Ini masih ada ruangan kosong di sini, bisa nih ya gampang lah itu komik-komiknya Didi keluarin enggak apa-apa lah. Kaktus bisa dibuang. Bisa lah, ya kan. Ini bisa nih ini shopping online siapa juga bisa provide. Ya kan? Nah, berikutnya Bi. Yang bikin penasaran adalah tiba-tiba lo come up dengan Ikigai. Oke. Ya kan? Wah, itu out of nowhere sih, ya kan? You do you maksudnya. Itu kan sebenarnya ngomongin soal Ikigai, ya kan? Terus gimana? Jadi gue kepikir, Ikigai. Gue buka dulu, kayaknya gue lupa. Asik ya. Gitu sih bisa. Yang teman-teman nggak tahu adalah sebelum buku ini ada buku ini. Oh iya. Yes. Vintage. Ini udah nggak terbit lagi nih. Tokyo City Guide. Tokyo City Guide ini bener-bener Ruby yang bikin. Ini tahun berapa, Rub? 2016 ya. Ya kan? Iya. Jadi hasil jalan-jalannya Ruby ke Jepang, buat Ruby ini kayak Mekahnya buat dia nih, ya kan? Iya. Jepang tuh. Coba lihat, gue udah lama nggak megang nih. Coba pegang. Oh 2015 cuy, issue number 1 yang gak ada number 2-nya. Gak ada. Gue tadinya punya 5 Rup, ini Rup. Oh iya. Tinggal satu. Iya. Ini gue pegang banget karena ini yang membuat gue gue kan nggak pernah ke Jepang dulu, Ruby duluan. Jadi waktu ke sana literally bener-bener yang gue buka adalah ini. Wow. Gitu Rup. Gila. Dan gue jadi ngerti kenapa akhirnya Ruby filosofinya segala macam tuh kok kayaknya ngarah-ngarah ke
banyak Jepang ya, termasuk Ikigai ini gitu. Dan kita berapa kali bawa klien juga, gua sama Ruby bawa klien juga beberapa kali ke Jepang. Dan yang gua nggak nyangka adalah bahwa apapun itu bisa jadi sesuatu kalau buat Ruby. Maksud gue, ya kita ke Jepang ya udah berapa kali gitu kan ya. Tapi paling jadi konten, ya kan. Kalau ini kan bisa jadi buku, iya kan. Ini dari semuanya nih juga di beliau yang bikin kan, kayak misalnya cover segala macam ini hasil jepretannya Ruby. Iya. Everything turns to gold gitu ya kalau di tangan Ruby ya. Nah, kalau kita kan enggak juga kan tadi perusahaan tutup 2. Iya. Tapi kan nggak semuanya berhasil menjadi gold, tapi prosesnya itu yang penting adalah diusahakan yang terbaiknya. Itu yang mahal. Rub, dari sini ke You Do You, perjalanannya gimana? Pasti ada dong. Mungkin yang menarik adalah karena ini juga lahir dari mungkin ulang ya. Mungkin yang menarik adalah bibitnya buku ini juga dimulai dari semenjak gue nulis blog. Kan gue nulis blog udah dari 2008 ya, gitu. By the time gue publish ini mungkin udah ratusan artikel gue tulis di situ. Gue review tentang makanan dan travel. Sehingga dan dalam bahasa Inggris waktu itu gue lebih ke kayak ya gue pengen mengekspresikan diri aja. Makanya isi ini juga kebanyakan bahasa Inggris gitu. Kemudian mungkin karena skill nulis itu akhirnya berjalan terus gitu ya. Pindah jadi 2018 ke akun gue yang baru itu. Kan kalau postingan gue di Instagram selalu teman-teman tau lah yang warna abu-abu. Cuman teks doang. Gue juga gak mau pusingin nampilin muka gue. Gue bukan tipe yang suka munculin muka. And ya one thing lead to another jadilah buku ini. Karena emang nulis itu udah jadi bagian dari gue udah dari 2008. Gitu kira-kira. Nah, Ikigai mungkin terpapar karena 2014 itu pertama kali gua ke Jepang. Ini ya? Bukan, itu di San Francisco. Jepang nggak ada di sini fotonya, tapi waktu itu gua LDR kan 5 tahun sama sekarang Bella. Jadi istri Bella. Jadi disitulah terpapar konsep-konsep kayak gitu, kayak wabi-sabi lah, kintsugi lah. Terus Ikigai, jadi terpapar. And then kalau nggak salah, gue juga harus kasih kredit ke Mas Yoris. Ya, karena Mas Yoris Bastian juga pernah nulis di buku dia tuh yang generasi Langgas. Ya, tentang Ikigai. Jadi sebenarnya kalau dibilang baru, enggak, konsepnya dari Ruby enggak gitu. It's been a while ada di luar sana. Kayaknya udah beredar di mana-mana ada sih. Cuman gue mengejawantahkannya ke versi gue sendiri. Gue pakai ini dalam konteks untuk menentukan, dalam konteks untuk ngebantu teman-teman dalam persimpangan, baik persimpangan hidup maupun persimpangan karir. Ya tadi lah Ikigai, irisan antara apa yang lu suka, apa yang lu jago, apa yang dunia butuh, dan ada duitnya. Gitu kira-kira. Gila men. Ya juga ya kalau dipikir-pikir ya. Coba lihat. Rub, tadi lu sempat bilang pokoknya apapun itu lu usaha yang terbaik. Iya. When or how do you know when to stop? Okay, this is already the best gitu. Coming from someone yang juga selalu punya urge untuk kasih yang terbaik, tapi kadang terus jadinya nggak kelar-kelar. Menurut gua nomor 1 adalah lu punya deadline. Okay. So lo kasih yang terbaiknya lo, by the time the deadline arrive, then that is the best you can give within the timeline yang lo punya gitu. Karena kalau timelinenya mundur terus, there will always be better, jadinya nggak keluar. Itu sih. Mungkin gue lengkapi kalimatnya, lo kasih yang terbaiknya lo within the timeline atau deadline yang lo tentuin sendiri gitu. Buku You Do You gue tulis dalam sebulan. Wow. Mei 2021. Orang pinter gitu ya. Gue kebiasa begitu sih. Tapi gue mengorbankan yang lainnya. Right. Ya gue harus bilang sama istri, sebulan ini gue fokus ke sini ya. Kerjaan yang lain juga gue mungkin agak delegasikan ke orang lain juga gitu. Waktu itu gue lebih butuh intensity daripada konsistensi. Konsistensi kan mungkin lu nulis sehari selembar tapi setahun gitu. Gue bener-bener intensi sebulan. Sehari nulis 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, bahkan bisa sampai 10 jam. Karena gue... Tapi ngalir semua tuh, Rup. Nah, ini menariknya. Risetnya udah dilakukan 3 tahun. Dari 2018, 2019, 2020,
gue waktu itu terima curhatan DM di akun gue yang baru, yang Felixandro. Karena gue nerima curhatan selama 3 tahun, gue jadi udah punya peta kira-kira apa yang orang butuhkan, masalah-masalah apa yang dialami orang yang lagi di persimpangan hidup, ya apa yang lagi di quarter life crisis. Orang males loh dicurhatin, nama dia bilang, ayo curhat ke gue. Ya, ini bisa menjadi Gila data sih. kemudian apa yang dari salah satu ikigai tadi yang dibutuhkan orang. Betul. Dan kita juga pernah ke Singapura yang acaranya apa namanya course-nya Lean Startup. Oh iya, yang kita bawaannya pengen madol kan? Iya, kita bawanya pengen madol. Lean Startup itu kan konsepnya gitu. Jadi kalau teman-teman di sini yang nggak tahu Design thinking itu ya? bukan, mirip-mirip sebenarnya. Jadi Lean Startup itu kan konsep dari sebuah buku, ya kan. Intinya adalah lu ngetes problem di lapangan. Ini konsep yang sering dipakai sama startup ya? Exactly. Bener nggak problem itu ada? Bener. Apakah lu kasih orang vitamin atau sebenarnya lu kasih Obat kanker. obat kanker gitu? Right. Nah, jadi iya waktu itu cara ngetesnya benar-benar kita di tengah-tengah Orchard Road pergi ke mall, datengin orang random satu-satu. Gue punya ide bikin ini, ya. Kira-kira bentuknya akan kayak gini. Gue akan hargai segini. Kalau lu jadi gue, lu mau bayar nggak? Oh iya. Kita sampai diusir satpam tuh berapa kali, ya kan? Dan lu benar-benar kayak udah nggak ada malu lagi. Nggak ada. Tapi ada yang memberikan perhatian terus habis Ada itu yang memberikan benerin. perhatian. Banyak. Sampai kita di hari keduanya harus nge-challenge orang, bukan cuman cari tahu dia tertarik apa enggak, bersedia bayar duluan apa enggak sebelum kita bikin Oh my produknya. If you are really interested, I will give you a introductory price. Mungkin nantinya $10, sekarang lu bisa bayar gue $5 doang, 50% off nanti pas bagian app-nya. Jadi gue kasih tahu lu. Jadi tiap hari tuh kita dari jam 8 sampai jam 8 malam ya? Ya, Pokoknya kita pulang dari situ nongkrong di kafe minum gitu. udah capek banget ya itu. Capek. Capek banget. Ini apaan sih? Iya. Gitu. Lu yakin ini apaan sih? Gitu. Berapa hari tuh kalian? 3 hari over the weekend aja. Oh my 5 God. hari, bawa ujung total 5 Gitu hari. ya, kan? 5 hari ya. Gue juga lupa ingat. Tapi ya gue memorable banget bagian itu sehingga Terus apa yang kalian pelajari itu dari situ? iya, di Instagram gue dengan mendengarkan curhatan orang, Iya. exactly gue mencoba untuk Iya, mencari iya. problem apa yang relate dan gue bisa coba solve. Hebat ya. Gitu. Jadi gitu loh. Ini jadi begini. Kira-kira gitu. Tapi menurut gue yang gue harus say thank you banget karena jarang orang untuk ngangkat ini adalah kalau teman-teman yang baca buku You pasti suka skip di halaman paling terakhir. Itu namanya gue tulis thank you my patrons. Ini ada list 250 nama yang sudah membeli bukunya bahkan sebelum gue tulis. Wow. Wajir. Jadi waktu gue menulis buku ini kenapa 1 bulan? Ya karena gue taruh di Instagram gue bilang I'm writing a book tentang ini. If you're interested, go to the link, purchase it now. Ini PO 3 bulan, gue bilang. Atau PO 4 bulan, gue nggak tahu lah itu tulis apa. Ya, tapi lu inget ya, lu beli buku ini dari gue sebelum gue nulis. Jadi please have patience, sabar untuk gue nulis. Alright, 250 orang ini udah bayar dulu. Habis itu gue tutup Google Form-nya. Udah nggak bisa lagi. Jadi gue bertanggung jawab sama 250 orang ini. Pantesan sebulan. Makanya Ya, sebulan. itu semacam Pressure positive ya. pressure lah ya. Exactly. To give the best for them within the timeline. Kalau bahasa saintifik it's a good stress. Gila lu performance Oke. mentality banget sini. Iya kan? Sungguh inspiratif. Gila. Benar. Ibaratnya gini, oke lo bayar, gue mau manggung nih gitu ya. Ya. Iya kan, tapi Ntar gue bikin dulu materinya tapi bangkungnya apa? Iya lah itu. Gitu. Iya. Ya, ini sebenarnya konsep PO tapi dimundurin lebih lagi ya. Makanya gue, gitu kan. Gue sempat lihat sih itu, terus gue bilang gini, gila sih nih, gitu next level sebenarnya. Nah, gue jadi kepikiran kalau balik lagi ke sini. Ini ada setting ya. Ya itu Ginza lagi Car Free Day. Ginza lagi Car Free Day. Ini siapa lu? Itu gue. Nah, gue nggak pernah ngelihat Ruby begini. Oh ya, Nggak pernah. Ini bukan kepribadian Ruby yang kita tahu selama ini. iya. What do you think waktu itu, Rub? Itu mungkin karena lagi seru-serunya the first time atau the second time mungkin ke Jepang ya. Karena dulu setahun 2 kali kan. Kalau nggak ntar gue diputusin. Kan harus menyambangi pacar. Oh, itu sebuah kesepakatan ya. Iyalah gitu. Bener. Ya mungkin excitementnya karena Jepang memang se-mesmerizing itu menurut gua. Betul. Terus- Kayak every corner ya. Iya. Heeh. Jadi mungkin ya that level of excitement yang ke-translate jadi momen itu sih.
Jadi pengen kesana lagi. Oke deh. Asik. Siap. Tiket lagi murah sih. Iya sih. Kita harus ke-push diri kita ya. Kita tunggu Kizi lah, tunggu Kizi. Oh, iya. Ya, Langsung inget lagi. Langsung ingat. Langsung nggak jadi. Tapi kalau Kizi di bawah 2 tahun tuh nggak usah bayar tiket. Mumpung. Iya kan? Desember di situ lucu kali. Yes. Kalau rewel tinggal nete aja kan? Ya mumpung masih nete di bawah 2 tahun. Iya. Oke. Gue punya pertanyaan. Ruby kan kayaknya selalu visioner, dari kecil SMP SD udah baca self development book. Iya. Kayaknya semua dicoba. Kayaknya lo tahu apa yang mau lo lakukan next gitu. Lo pernah kehilangan arah nggak, Rup? Pastinya. What happened? If you may share. Kehilangan arah yang dialami semua cowok teenager atau early 20s. Putus cinta. Really? Ya. Mungkin nggak banyak yang gue tahu, tapi karena ini eksklusif ya buat di podcast Buat Showtime. Right? Lu udah pernah tahu belum ini? Tahu karena gue ada di samping situ. Oke. Bukan, lain. Bukan, Ini lain. Kalau yang lagi nih. Lain. Oh, ini beda. sebelum ketemu sama tim Impact. Oh, beda Kan lagi. Jadi- 90s, 20s, Oh iya, Iya, 1920. 20s. Oh, ada lagi tuh. Oke. Early 20s. Waktu itu gue mengambil S2 ke Australia. Oke. Right? Sebenarnya 50%, nggak 50% lah, 40% buat belajar, 60% mengejar cinta. Oh gitu. Jadi bobotnya lebih gede itu, Iya, right? oke. Oke. Karena kebetulan si Dianya juga mau kuliah di situ. Dia S1, gue S2, right? And then within months, kayaknya sebulan apa 2 bulan putus. Nah, jadi itu di negeri orang, nggak kenal siapa-siapa, baru nyampe, pertama kali keluar negeri seumur hidup. Terus sambil belajar, nilai nggak boleh jelek. Terus gue sambil cari kerja juga, supaya bisa menghidupi jajan dan uang kuliah. Iya. Oh, jadi itu bener-bener ya, gue bisa jam 1 pagi di tengah jalan. Ya udah mau gila gitu ya. Di tengah jalan cuma kayak duduk aja. Atau gue pernah se-ekstrim yang namanya anak muda ya. Anak muda. Patah hati yang sepatah-patahnya waktu itu ya. Naik kereta, dia tuh jauh banget, kayak 1,5 jam dari tempat gue. Naik kereta ke tempat dia, nggak ketemu orangnya. Jadi gue tungguin aja. Bucin, ternyata Ruby bucin. Kapan ini orang muncul? Kenapa dia nggak mau ketemu gue lagi, gitu kan? Ada yang kurang dari gue apa gimana gitu. Iya, gue salahnya di mana gitu kan. Apa yang bisa gue kerjain ya? What should I do gitu. Dia lu kayak feels like the world revolves around this person gitu. And then ya pelan-pelan recovery-nya terjadi ketika, makanya gue waktu itu lumayan rohani. Oh. Right? You turn to God. Untungnya di Australia itu ada satu gereja yang menurut gue memang gue udah suka banget dari dulu. Namanya Hillsong Church. Oh. Right? Yang puji-pujiannya tuh luar biasa banget. Wah, pokoknya lu merasakan hadirat Tuhan dalam setiap lagu gitu ya. Ya Roh Kudus turun dan hadir di dalam saya gitu kan. Ya di situ headquarter mereka di Aussie. Right? So gue mulai pergi ke gerejanya, mulai ketemu sama anak-anaknya. And then di situ juga gue nggak cuma ke Hillsong, gue ke 2 gereja, atau gereja lagi, gereja lokal namanya SCWC, Sydney Christian Worship Center. Kebetulan pendetanya, pastornya adalah seorang pengusaha Indonesia. Waktu itu sih gue masih kayak, siapa ya nih orangnya gitu ya. I just look up to him as my spiritual leader, namanya Iwan Sunito. Turns out he's very successful now. Jadi salah satu developer properti paling besar. Dia yang nomor 1 di Australia kalau nggak salah. Untuk orang Indonesia ya. Mungkin kalau untuk orang lokal ada yang lebih lagi. Tapi ya nilai project dia udah triliun-triliunan gitu. Tapi di luar dari situ, ya gue mulai merasakan gue punya komunitas yang sehat, yang bisa ngebawa gue untuk kembali ke Ruby ke yang arah ya ini Ruby yang semestinya di situ menurut gue. That maybe the first experience yang apa tadi bahasanya, kehilangan arah gitu di situ. Welcome back berarti. Kalau enggak lo nggak ketemu kita kan? Oh iya betul. Itu ya. Penutup. Ya. 3 hal atau 5 hal deh ya. Bonus. 5 hal yang lo pengen kasih tahu ke orang, jangan kayak gua.
Jangan kayak gue. Satu. Sebenarnya gue nggak berharap teman-teman mencoba 9 hal yang berbeda kayak gue ya. Oh. Maksud gue ya kalau bisa di percobaan kedua udah berhasil gitu. Okay. Right? But then again, yang diambil adalah curiosity-nya, kemauan untuk bereksperimen, dan waktu eksperimen all out. Sehingga kalaupun gagal kayak bisnis gue yang tutup, gue tahu kenapa gagalnya. Gue tahu apa yang bisa gue ambil dari situ untuk next time ya kalau gue bikin bisnis lain lagi bisa gue pakai untuk supaya bisa lebih sustain gitu. Dan karena gue udah tahu gue kasih yang terbaik, gue nggak ada penyesalan gitu. Jadi gue berharap teman-teman bisa ngambil learningnya itu, dan kalau bisa ya nggak usah sampai 9 kali lah. Itu yang pertama. And then yang kedua, paham uang dan investasi lebih awal lagi dalam hidup. Gitu. Gue kayaknya benar-benar all out tuh di 20-an akhir. Harusnya dari SD. Harusnya dari SD gue udah nabung saham BBCA tuh. Ya, mungkin sekarang gue udah. Tapi itu menarik ya, tidak ada pelajaran financial spesifik di sekolah. Gitu. Iya, ya betul. Sehingga ya kayaknya itu harus jadi salah satu kurikulum deh. Mata pelajaran deh, daripada lo ngajarin yang lain-lain gitu, yang kemana-mana gitu. Mungkin kan. karena orang-orang tua nggak mau anaknya lebih kaya dari dia, makanya kurang ajar gitu. Takutnya anaknya perhitungan sama mamanya gitu ya. Bisa gitu kan. Mama, aku tahu penghasilan kau segini. Kenapa kau bagi uang jajan cuma segini? Itu dia sebenarnya, ya kan? Kali nggak? Itu nggak? Yang ketiga apa ya? Mungkin bukan jangan kali ya. Sebisa mungkin jangan jadikan label itu sesuatu yang bikin kita nggak maju. Karena banyak orang yang sekarang akan gue introvert. Pasti gue nggak mungkin lah jadi pemimpin. Akan gue introvert, nggak mungkin lah gue jadi pembicara, nggak mungkin lah gue speaking public. Siapa gue gitu. Tapi ya gue bisa membuktikan bahwa introvert pun kalau lo bisa gunakan itu dengan baik, itu bisa jadi strength-nya lo. Gue kasih contoh, kembali ke pekerjaan gue paling pertama ya. Sales alat berat. Oh iya. Sales pasti konotasinya adalah orang-orang extrovert. Right? Yeah. Bisa begaul sama orang banyak, setiap hari nelponin 100 orang di leads, ditolak nggak apa-apa. Sementara gue introvert, ditolak 1 kali udah kayak tidak, aku tidak mau lakukan ini lagi. Please, recovery-nya berapa lama gitu kan. And then I started to think. Bisa nggak gue jualan tapi nggak pakai gamenya orang extrovert? Dengan cara yang lo nyaman Dengan caranya sendiri. Gue nyaman sendiri. Disitulah gue mulai ngulik yang namanya Google Ads. Gue mulai ngulik yang namanya SEO, Search Engine Optimization, supaya gue bisa muncul di halaman pertama Google. Gue mulai cari cara supaya bukan gue yang ngetokin pintu. Orang yang ngetok pintu. Halo, ini Ruby ya? Saya ngelihat Ruby nih di Google, sampai dia print out bro. Dia print out halaman iklan gue. Ini nih, keren yang warna ungu ini, yang bawahnya ada nama Ruby. Mana orangnya? Nanya sama security gitu. Kan itu power balance-nya berubah ya. Iya. Yang tadinya gue ngerasa gue exhausted karena gue ditolak 100 orang yang deal 1. Sekarang setiap orang yang datang karena butuh. Karena butuh. Dan yang dicari spesifik adalah lu. Gue. Sehingga at least kalau dia nggak beli pun, gue nggak spend 99 penolakan. Iya. Energi lo nggak habis lah. Exactly. Nah, akhirnya ya dari satu hal itu sampai tahun lalu ya, berarti udah 10 tahun semenjak gue meninggalkan industri itu, kalau dicari kata kunci tertentu, nama gue masih muncul di halaman pertama Google. Gokil. Padahal udah nggak dagang. Yes. Udah tutup. Yes. Bagus nih SEO-nya. Iya. Tutup. Jadi ya itu mungkin salah satu contoh yang kita jangan pakai label tuh untuk keep us from doing the best version of ourselves. Gitu. Justru label itu sebagai informasi, terus habis itu kita coba cari cara supaya kita bisa work around the information. Betul. Nah kalau bisa bahkan pakai itu jadi strength-nya kita. Ya itu kayak sebenarnya kalau di Showtime kan, ya lu kalau di stage everything can happen ya kan. Lu apa ya? Selama lo mantap itu jadi sesuatu kan.
Kalau lo nggak mantap, Kalau lo nggak mantap ya biasa-biasa kasih aja, kan biasa-biasa aja dapatnya gitu. iya ya. Stage gitu amplifier kan. Yoi, jadi kalau misalnya lo menampilkan diri lo dodol on stage, ya dodol yang mantap gitu. Iya, Dodol yang Dodol mantap. sekalian ya, Dodol Iya, jangan sekalian kan nanggung-nanggung. gitu. Jadi akhirnya bisa jadi sesuatu. Iya, iya. Karena mantap, kalau setengah-setengah aja orang nyela. Dan orang bisa kerasa ya kalau setengah-setengah. Betul. Lo mau terusin sampai 5 atau sampai 3 aja? 3 dulu deh. Kalau pertanyaan yang lain dulu aja. Oke, yang 2 kayaknya bisa disimpan. Deadline-nya apa lagi, Rup? Gua tipe orang yang kalau gue ceritain udah gak excited buat gua. Oke. Jadi tunggu aja ya. Gua mohon maaf mungkin gak akan cerita. Oke. It takes the fun out of it Betul. buat Oke. gua gitu. And we get it, karena kita Iya, tahu juga, iya. kita juga penganut yang kayak gitu. Oke, teman-teman sekalian, thank you so much karena ini langka kesempatan kayak Iya, gini. iya. Walaupun gue udah kenal Ruby, tapi I still learn a lot today. Gila sih. Thank you ya, Rub. Iya, gua Sama-sama, juga thank you. banyak-banyak. Langsung Thank gini, enggak, gue nggak ngelakuin itu tuh tadi. Anjing, gue nggak Nggak, tapi melakukan serius, itu sama serius. sekali. Serius. Jadi, oh ini yang membedakan gue dan Ruby, pantesan. Gitu. Jo, thank you so much ya. Terima Thank kasih. you, Ruby. Thank you. Thank you. Bye bye. Terima kasih.